Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Ya, kita patut bersyukur oleh karena Tuhan telah memimpin kita dalam segala kehidupan kita sepanjang 6 hari pekerjaan kita, kegiatan dan aktivitas kita, dan Dia telah tibakan kembali kita di dalam Sabat pada saat ini untuk kita boleh mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan, dan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dan Tuhan sudah memelihara kita di dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita satukan segala hati, pikiran kita, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Roh Kudus hadir bersama dengan kita dalam pelajaran ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada Sabat siang ini, mengucapkan puji syukur oleh karena Tuhan telah memimpin kami, dan pada saat ini kami siap belajar firman Tuhan. Tuhan boleh hadir bersama dengan kami dengan perantaran Roh Kudus-Mu. Boleh kiranya hamba-Mu, saya sendiri yang akan menyampaikan pekabaran yang berasal daripadamu. Engkau kuatkan sebagaimana tangan Harun menguat dan menopang tangan Musa ketika menghadapi musuh-musuhnya dan segala kesulitan yang ada di hadapannya. Demikianlah Engkau boleh menguatkan hati dan hamba-Mu ini dan bersama dengan umat-umat jemaat merbabu pada saat ini untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, sertai pelajaran ini dari awal hingga akhir. Besertalah dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari Alkitab. Kita akan berfokus dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Kalau bisa bagi saudara yang membawa Alkitab, boleh kita belajar sama-sama. Kita akan belajar bagaimana pengalaman umat-umat Tuhan pada waktu dulu menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Kita akan hanya belajar dari 12 ayat ini, walaupun nanti ada ayat-ayat lain yang mendukung. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya membagikan suatu pengalaman yang boleh mungkin membawa kita atau pengertian kita pada saat ini untuk boleh lebih memahami. Saya mohon kiranya Tuhan memberkati ilustrasi ini walaupun tidak sempurna. Pada suatu kali saya dan keluarga pergi ke Jakarta, ke Tangerang. Seperti saudara ketahui bahwa anak kami Devon kami sekolahkan dengan bentuk homeschooling. Banyak juga dari jemaat yang belum mengetahuinya. Kemarin pendeta DV mengatakan dia tidak tahu kalau anak saya homeschooling, dan seperti sesuatu yang memang agak asing ya. Memang homeschooling pada saat ini belum terlalu berterima di hadapan masyarakat. Lalu pada waktu kami mau berangkat ke sekolahnya di Tangerang, kebetulan di Bintaro, dia ada di homeschooling Kak Seto. Dia mengambil kelas distance learning, yaitu belajar jarak jauh. Kami melewati tol, hampir setiap kali kami ke Jakarta, pasti kami akan melewati tol Cipularang dan Cikampek. Namun pada suatu saat kecepatan saya sekitar 80, 90 atau 100, saya tidak menyangka bahwa ada sebuah batu yang besar seperti batu pondasi di jalan dengan kecepatan yang sedemikian cukup tinggi memang. Lalu batu itu ada bagian tajamnya menghantam ban depan kiri saya, dan pada saat batu itu menghantam, saya merasakan sebenarnya ada 2 ban yang kena. Saudara boleh tahu bahwa ban serep hanya ada 1 di dalam mobil. Saya tidak tahu ada mobil yang ban serepnya 2, tapi hanya ada 1. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, pada saat itu memang ban kiri depan pecah, belah bannya. Tetapi di sebelah kiri kami rupanya ada beberapa tukang yang sepertinya udah siap dengan cangkul, dan sepertinya seolah-olah ini kejadian yang natural. Walaupun sebenarnya ini tidak natural, karena mereka mungkin sengaja, ya itu dugaan kita, mereka sengaja meletakkan batu itu.
Peristiwa itu terjadi di kilometer 20 di Cikampek. Mungkin bagi saudara-saudara nanti menjadi suatu hati-hati juga di sekitar situ. Jadi kami dengan cepat-cepat, dengan sedikit takut akan terlambat, kami ganti bannya. Dan untungnya memang hanya satu, dan rupanya setelah 3 minggu atau 2 minggu kemudian baru ketahuan rupanya ban belakang yang kiri belakang itu dia gembung, jadi harus diganti juga. Ternyata Tuhan masih melindungi kami pada saat itu. Seandainya 2 ban itu misalkan pecah, jadi kami tidak akan dapat melanjutkan perjalanan, dan tentu biaya akan lebih besar lagi karena kami harus panggil mobil derek. Jadi setiap kali kami kembali ke Jakarta, maka setiap kali kami kembali dan melewati kilometer 20, antara 19 dan 20, kami selalu berhati-hati. Kami pelankan kendaraan, lalu kami coba melihat apakah ada batu yang sama yang boleh terjadi lagi kepada kami. Tapi puji Tuhan tidak ada, dan kami pada saat itu sebenarnya hendak melaporkan karena ini seperti suatu bentuk kesengajaan mencari celah bagi kita yang terkena pada saat itu. Baik, ini adalah sebuah ilustrasi yang boleh saya bawa, bahwa ketika kita melihat suatu peristiwa, maka kita akan apa? Mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Nah demikian, ada satu peristiwa di dalam Alkitab yang digambarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 10, yang sebenarnya rangkaian perjalanan kehidupan bangsa Israel yang boleh menggambarkan kehidupan kita pada saat ini. Jadi judul firman Tuhan adalah sebuah gambaran peringatan yang digantung di depan kita. Saudara-saudara, di 1 Korintus 10 ayat 1 kita sama-sama baca. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Tadi sudah digambarkan cerita anak menjadi bahan pendahuluan dalam pelajaran firman Tuhan kita. Namun sebelum mereka melewati perjalanan menyeberangi Laut Merah, ada satu perayaan. Mohon maaf tidak tampil di slide. Kenapa ya? Selalu digituin. Udah kita aja, thank you. Oke, terima kasih pada tim IT gereja. Ada satu perayaan yang Tuhan perintahkan kepada mereka, kepada seluruh bangsa Israel, yaitu sebelum mereka keluar dari Mesir ada satu ritual ibadah yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan, yaitu Paskah. Ini dapat dilihat di Keluaran 12 ayat 3 sampai 8, kemudian Keluaran 21 sampai ayat 12 ayat 3 sampai 8, kemudian ayat 21 sampai 23 dan 26 sampai 27. Paskah dilakukan oleh Tuhan pada saat tulah ke-10 akan diberikan kepada bangsa Mesir. Tadi cerita anak sudah menggambarkan ada 10 tulah, dan walaupun 9 tulah berlalu, tetapi kita dapat tahu ceritanya bahwa Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Mari kita buka Keluaran 12 ayat, tidak usah, jadi kita sambil ini aja, saudara bisa nanti sambil belajar, karena agak panjang gitu. Jadi itu tertulis di dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai 8 dan 21 sampai 23 dan 26 sampai 27. Baik. Ketika kita membaca perikop itu, maka kita boleh belajar apa makna Paskah atau melambangkan apa Paskah itu. Ya, tulisan hamba Tuhan dalam Sejarah Para Nabi halaman 321, Paskah haruslah bersifat memperingati
dan juga sebagai lambang, bukan hanya menunjukkan kembali kepada kelepasan dari Mesir, tetapi juga ke depan, kepada kelepasan yang lebih besar yang akan dilaksanakan oleh Kristus di dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Jadi domba yang dikorbankan itu melambangkan anak domba Allah yang di dalamnya terdapat satu-satunya pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan. Kata Rasul di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, sebab anak domba Paskah itu, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Nah, jadi anak domba Paskah itu melambangkan Kristus. Kemudian bagaimana mereka keluar dari perbudakan yang terjadi di Mesir yang dialami oleh bangsa Israel selama 430 tahun, itu adalah melambangkan keadaan kita, perbudakan kita oleh apa? Oleh dosa. Nah, ini tadi ayat 1. Jadi Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu adalah melambangkan ingin membawa kita dari mana? Keluar dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudara, kalau kita buka di dalam kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, boleh kita buka sebentar. Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara bisa lihat di dalam peta bahwa bangsa Israel tidak dituntun langsung melalui negeri orang Filistin, padahal jalan itu adalah jalan yang paling dekat. Kemudian, sebab firman Tuhan, firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kemudian di ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tabrau, yaitu Laut Merah, dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Ini sebagian dari ayat itu. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Tuhan memutar rute perjalanan bangsa Israel? Kalau kita lihat dari peta, sebenarnya jaraknya langsung straight, lurus, direct, tetapi Tuhan memutar mereka melalui menyeberangi apa? Laut Merah. Saudara-saudara, bagi kita, memang kita tidak dapat apa? Memahami rencana Tuhan di sini. Kita mungkin akan mengalami suatu keadaan yang sama, lalu kita bertanya kepada Tuhan, mengapa kita harus memutar jalan? Tetapi Tuhan mempunyai jawaban. Sejarah Para Nabi 1, halaman 327 sampai 328, gantinya menempuh jalan yang langsung menuju ke Kanaan yang terbentang di sepanjang negeri Filistin, Tuhan telah memerintahkan mereka untuk menuju ke selatan ke arah pantai Laut Merah. Kenapa? Tadi sudah dibacakan, kalau saja mereka telah mencoba berjalan melalui tanah Filistin, maka perjalanan mereka menemui rintangan, karena bangsa Filistin dengan menganggap mereka itu sebagai budak-budak yang melarikan diri dari majikannya, tidak akan segan-segan berperang dengan mereka. Jadi pada saat itu umat Israel tidak siap sedia berperang melawan siapa? Bangsa Filistin. Makanya Tuhan apa? Memutar rute, menghindari pertemuan dengan apa? Dengan bangsa Filistin. Lalu ada alasan selanjutnya yang dari Roh Nubuat katakan, mereka dikatakan mempunyai pengetahuan yang sedikit tentang Tuhan, tentang Allah. Demikian pula iman mereka kepada Dia, dan mereka akan merasa gentar dan kecewa. Mereka tidak bersenjata, tidak bisa berperang, lalu semangat mereka akan tertekan oleh masa perbudakan yang lama. Kemudian ada kaum wanita dengan bersama dengan mereka, ada anak-anak dan juga ada kawanan kambing domba. Dalam memimpin mereka melalui jalan yang menuju ke Laut Merah, sebenarnya Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai satu Allah yang berbelas kasihan serta adil.
Jadi Tuhan tahu rencana yang terbaik buat siapa? Buat bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena pengetahuan iman mereka kepada Tuhan sedikit, oleh karena apa? Mereka masih berada, baru saja keluar dari apa? Dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, ini adalah gambaran tiang api pada malam hari, kemudian tiang awan. Kemudian kita baca 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saudara-saudara, dikatakan di sini untuk menjadi, di ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa. Lalu Musa ini melambangkan siapa? Kenapa mereka dibaptis untuk menjadi pengikut Musa? Sejarah para nabi, pas ayat jilid 2 halaman 81, Musa adalah satu lambang daripada Kristus. Sebagaimana pengantara Israel itu menundukkan wajahnya oleh karena orang banyak itu tidak tahan untuk melihat kemuliaannya, demikian juga Kristus, pengantara ilahi itu menundukkan keilahiannya dengan kemanusiaan pada waktu datang ke dunia ini. Jadi ini adalah peristiwa suatu ketika pada saat Musa turun dari Gunung Sinai setelah bertemu dengan Tuhan, di mana wajah Musa itu memantulkan kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan, dan bangsa Israel pada saat itu tidak sanggup melihatnya sehingga Musa harus menundungi wajahnya. Di sini dikatakan bahwa Musa adalah satu lambang daripada Kristus. Kemudian kutipan berikutnya, jikalau ia telah datang disertai oleh kemuliaan surga, ia tidak akan dapat mendekati manusia dalam keadaan yang berdosa. Itu melambangkan Yesus. Mereka tidak akan tahan terhadap kemuliaan hadiratnya, oleh sebab itu ia telah merendahkan dirinya dan dijadikan serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini adalah Yesus itu sendiri, supaya dia dapat menjangkau manusia yang berdosa itu apa? Dan mengangkatnya. Kemudian kutipan berikutnya yang menguatkan, Musa adalah satu lambang Kristus. Ia sendiri telah menyatakan kepada bangsa Israel, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dia yang harus kamu dengarkan. Tertulis di Ulangan 18 ayat 15. Jadi untuk menjadi pengikut Musa, artinya kita adalah untuk menjadi siapa? Pengikut Yesus. Jadi ini melambangkan, ya, Musa melambangkan Yesus. Inilah lambang makna Paskah bagi kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa perjalanan mereka ketika melewati Laut Merah, di Keluaran 14 ayat 16 dan 21, Musa seperti kita ketahui membelah Laut Merah. Kemudian Musa mempersilahkan bangsa Israel lewat dari antara tengah laut itu. Kemudian mereka berjalan dengan segala ternak, hewan domba, istri, anak-anak mereka. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok. Jadi seperti tembok di kanan kiri. Gambar ilustrasi berikutnya, dan mereka akhirnya sampai tiba di ujung dengan selamat. Lalu apa makna mereka melalui tembok air kiri dan kanan dan awan di atas mereka? Pengalaman anak-anak Israel dari SDA Bible Commentary saya kutip adalah kiasan untuk baptisan. Dengan awan di atas mereka dan laut di kedua sisi, bangsa Israel diselimuti oleh air saat mereka melewati laut, dan dalam pengertian ini mereka dibaptiskan. Pengalaman mereka dapat dianggap mewakili pembersihan dari kesetiaan masa lalu, bagaimana perbudakan mereka yang dialami di Mesir, sampai dosa dalam kegelapan perbudakan Mesir, dan sebuah janji kesetiaan kepada Allah melalui wakil yang ditunjuknya, yaitu siapa? Musa, yaitu Yesus sendiri, lambang daripada Yesus. Jadi ini adalah lambang baptisan. Inilah yang kita lakukan ketika kita keluar dari perbudakan dosa kita, dari Mesir kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, lalu kita apa? Dibaptis. Paulus mengarahkan orang-orang Korintus kepada pengalaman Israel dahulu kala.
berkat-berkat yang diberikan atas ketaatan mereka dan penghakiman yang mengikuti pelanggaran mereka. Dia mengingatkan mereka akan jalan ajaib di mana orang-orang Ibrani dibawa dari Mesir, dibawa perlindungan awan di siang hari dan di tiang api di malam hari, dengan tiang api di malam hari. Dengan demikian mereka dengan aman dapat melalui Laut Merah, sementara orang Mesir yang berusaha menyeberang dengan cara yang sama, semuanya telah tenggelam. Dengan tindakan ini, maka Tuhan telah mengakui Israel sebagai gerejanya. Jadi setelah dibaptis, mereka mengakui Tuhan mengakui bangsa Israel sebagai apa? Sebagai gerejanya. Kita lanjut ke ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Kemudian ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Itu terdapat ceritanya di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Karena memang rangkaian perjalanan bangsa Israel ini cukup panjang, jadi saya hanya kasih ayatnya. Bangsa Israel pada waktu itu tiba di Mara, mereka menemukan air tetapi pahit, lalu mereka bersungut-sungut kembali. Atas perintah Tuhan, Musa melemparkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, di ayat 25. Dan di Elim mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu pada saat itu dikatakan mereka kembali bersungut-sungut, padahal mereka baru saja menyaksikan keajaiban bagaimana mereka dapat melewati Laut Merah. Kemudian mari kita ada perikop di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Kita boleh baca ayat 2 dan 3-nya, Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Kita buka Alkitab kita, Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Lalu atas persungutan, ya ayat itu bunyinya, lalu atas, saya simpulkan, lalu atas persungutan dan kebutuhan mereka, ayat 2 kan dikatakan, di padang gurun itu mereka bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, di ayat 3, ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu di ayat 4 dan 5 Tuhan berjanji menurunkan mana dan akan terdapat 2 kali pada hari ke-6. Itu ada di Keluaran 16. Ceritanya lengkap di Keluaran 16 ayat 136 sampai 36. Ini adalah cerita bagaimana Tuhan menurunkan mana kepada mereka. Kutipan Roh Nubuat, walaupun mereka bersungut-sungut dikatakan, sebenarnya dikatakan mereka belum menderita karena kelaparan. Tetapi kebutuhan mereka saat itu adalah ingin dipenuhi, masih dipenuhi, tetapi mereka takut apa? Akan hari depan. Jadi sebenarnya mereka pada waktu itu tidak lapar, tetapi mereka takut kalau di hari depan mereka akan apa? Mengalami kematian. Jadi bangsa Israel kembali bersungut-sungut di dalam kehidupan mereka. Lalu kita tahu ceritanya, kita lihat di Keluaran 16 ayat 11 sampai 16, Tuhan menggenapi janjinya untuk memberi bangsa Israel makan. Tuhan mengirimkan berduyun-duyun burung puyuh pada waktu petang di ayat 13 sesuai dengan permintaan mereka, karena mereka menginginkan daging. Pada waktu diberikannya mana, sesaat sebelum Israel tiba di Sinai, Tuhan memang telah memberikan daging sebagai jawab atas tuntutan mereka. Tetapi catatan Roh Nubuat mengatakan bahwa itu diberikan kepada mereka hanya 1 hari. Walaupun nanti dalam perjalanan berikutnya mereka meminta dan Tuhan memberinya selama 1 bulan. Nah, pada pagi hari di Keluaran 16 ayat 14 sampai 16, Tuhan menurunkan roti dari surga. Di ayat 31 itu disebut apa? Mana. Lalu di ayat 35 diterangkan, disebutkan bahwa mereka makan mana selama berapa hari? Ya berapa tahun? 40 tahun. Itu ada ceritanya di Keluaran 16 ayat 11 sampai 16. Apa makna pemberian mana kepada bangsa Israel? Pemberian mana, kalau kita baca ceritanya lengkap, saudara nanti bisa baca di rumah, itu melambangkan juga peneguhan Sabat. Kenapa saya angkat masalah ini, pelajaran ini?
Di Keluaran 16 ayat 5, 22 dan 23 akan terdapat mana 2 kali lebih banyak pada hari ke-6. Lalu di Keluaran 16 ayat 26, mana itu tidak turun pada hari Sabat. Tetapi ada yang keras kepala, kita tahu sama-sama ceritanya, ada yang mencoba mencari mana jatuh pada hari Sabat tetapi tidak terdapat. Nah, keterangan dari Ron Hubbard mengatakan dalam Sejarah Para Nabi halaman 345 jilid 1 ini masih, Tuhan menuntut agar harinya yang suci itu dipelihara sama kudusnya seperti pada zaman Israel dahulu kala. Perintah yang diberikan kepada orang Israel itu harus dianggap oleh semua orang Kristen sebagai satu perintah dari Allah kepada mereka. Hari sebelum Sabat harus menjadi sebagai satu hari persediaan agar sesuatu dapat dipersiapkan untuk jam-jam yang suci. Kemudian ini ada nasihat juga bagi kita, janganlah urusan kita sampai mengganggu kesucian hari Sabat. Kalau ada pekerjaan yang sampai datang pada permulaan Sabat, sebaiknya ditunda sampai Sabat itu berakhir. Kemudian hal seperti ini janganlah terjadi sama tadi ya, dan menjadikan mereka lebih berhati-hati untuk melaksanakan tugas mereka dalam 6 hari mereka bekerja. Nah, ini yang saya mau bawakan karena sebagian besar orang mengatakan bahwa Sabat itu diberikan di mana? Di Gunung Sinai. Tetapi pelajaran kita pada siang hari ini mengatakan dalam Sejarah Para Nabi, di dalam keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pemberian mana, itu kita mempunyai bukti yang menentukan bahwa Sabat bukanlah ditetapkan seperti yang dikatakan oleh banyak orang pada waktu hukum diberikan di mana? Di Bukit Sinai. Jadi pada waktu bangsa Israel sebelum menerima hukum di Sinai, Sabat sudah ditegakkan di dalam kehidupan mereka. Sebelum orang-orang Israel tiba di Sinai, mereka telah mengerti bahwa Sabat merupakan sesuatu yang dituntut dari mereka. Jadi ilustrasi ini bisa kita gunakan kepada mereka yang mengatakan bahwa Sabat itu hanya untuk orang Israel, Sabat itu hanya diberikan kepada bangsa Yahudi dan hanya diberikan pada waktu di Sinai. Padahal pengalaman bangsa Israel mengatakan bahwa sejak mereka keluar dari Mesir, mereka sudah dituntut pemeliharaan hari Sabat. Lalu melambangkan siapakah mana itu? Mazmur 78 ayat 23 sampai 25, setiap orang telah makan roti malaikat. Bayangkan bagaimana bangsa Israel diberikan roti malaikat, makanan yang dimakan oleh malaikat tapi dimakan oleh mereka. Mana yang jatuh dari langit itu untuk memberikan makan Israel adalah salah satu lambang daripada Dia yang datang dari Allah untuk memberikan hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi mana ini adalah melambangkan Yesus Kristus. Ya, mana melambangkan Yesus. Lalu di dalam cerita Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, ketika bangsa Israel berkemah di Rafidim dan mereka bertengkar, lalu bersungut-sungut. Seperti biasa bangsa Israel kembali bersungut-sungut dan marah kepada Musa dan mereka haus. Di ayat 6, Keluaran 17 ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, dikatakannya kepada Musa di gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dari dalamnya dan akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Inilah salah satu perjalanan mereka, bagaimana pimpinan Tuhan memimpin mereka di dalam perjalanan menuju Kanaan. Kita tahu bahwa nama tempat itu adalah Masa dan Meriba, di ayat 7 diterangkan. Arti Masa dan Meriba adalah cobaan perbantahan. Artinya cobaan penggerutuan mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu melambangkan siapakah batu karang yang dipukul itu? Batu yang dipukul itu adalah satu gambaran Kristus, dan melalui lambang ini diajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang paling indah. Sebagaimana air yang memberi kehidupan itu mengalir dari dalam batu yang dipukul itu, demikianlah pula dari Kristus yang dipukul Allah, yang terluka bagi siapa? Pelanggaran kita. Mata air keselamatan itu telah mengalir bagi umat manusia yang telah sesat.
Kemudian kutipan berikutnya, sebagaimana batu itu dipukul 1 kali, demikian pula Kristus 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi sebenarnya selama perjalanan bangsa Israel, sebenarnya mereka diberikan pengetahuan tentang siapa? Tentang Kristus. Bagaimana keselamatan hanya datang dari siapa? Dari Kristus. Masih sama kutipannya, bukit batu itu melambangkan dia. Nah, batu karang yang dipukul itu adalah melambangkan kematian Yesus yang telah mati bagi kita supaya kita apa? Tidak mengalami maut tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oke, ke ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, ini ada cerita mengenai terdapat di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. 2 lawan 10. Saudara-saudara, pada waktu 12 pengintai dikirim mengintai Kanaan, mereka dikirim mengintai Kanaan selama 40 hari. Lalu sebelum mereka memasuki Kanaan, jadi mereka hanya sedikit lagi masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi hanya tinggal beberapa jarak atau beberapa hari. Lalu dikirimkan 12, tetapi memang 12 ini memberikan laporan yang sama. Tetapi 2 orang memberikan respon yang berbeda untuk hasil laporan tersebut. 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb, mengambil kesimpulan untuk tetap maju, percaya karena Tuhan akan menyertai. Lalu 10 orang yang lagi mengambil kesimpulan untuk mundur karena tidak mungkin untuk apa? Menaklukkan Kanaan. Mereka tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan pada waktu itu. Padahal penyertaan Tuhan begitu nyata di hadapan mata mereka, mereka dapat melihat dalam bentuk tiang awan dan tiang api, tetapi mereka melupakan pimpinan Tuhan. Bagaimana mereka telah diberikan mukjizat, mana, kemudian air yang keluar dari batu karang, menyeberangi Laut Merah, tetapi mereka apa? Memutuskan untuk mundur. Seperti tidak ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian dicatat di sini, di Bilangan 14 ayat 1 sampai 38 ada ayat 2-nya. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, kembali bersungut-sungut, lalu kembali lagi, selalu aja mereka mengatakan, kenapa kau membawa kami ke dalam padang gurun ini untuk membiarkan kami mati, dan selalu mengatakan lebih baik kami apa? Kembali ke Mesir. Lalu di Bilangan 14 ayat 6 sampai 10 ada ceritanya di ayat 10, karena laporan 2 orang ini mereka tidak suka, mereka hendak apa? Membunuh Yosua dan Kaleb yang percaya pada waktu itu. Catatan Roh Nubuat mengatakan, tidak saya tulis di sini, walaupun katanya 10 yang memberikan keterangan untuk tetap maju, tapi 2 yang untuk menolak, dikatakan bahwa tetap saja mereka apa? Tidak mau maju untuk menaklukkan Kanaan. Inilah betapa kerasnya dan degilnya hati bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Tuhan. Lalu Tuhan marah di Bilangan 14 ayat 12 dan mau menghukum bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Musa berdoa kepada Tuhan memohon untuk pengampunan bangsa Israel. Namun Tuhan tetap mengatakan bahwa yang tidak mau mendengar suara Tuhan tidak akan melihat negeri perjanjian itu. Jadi dari semua bangsa Israel yang boleh masuk ke dalam negeri perjanjian itu, selama mereka berangkat dari Mesir hanyalah siapa? Yosua dan Kaleb. Tuhan menghukum bangsa Israel bahwa hanya Yosua dan Kaleb yang berangkat keluar sejak dari Mesir yang akan memasuki Kanaan. Itu ada di Bilangan 14 ayat 30. Sisanya dihukum mati di padang gurun. Dan anak-anak bangsa Israel akan dihukum mengembara lagi. Mereka ditunda memasuki Kanaan selama 40 tahun sesuai dengan lama jumlah hari apa? Mereka mengintai. Saudara-saudara, ketika saya membaca cerita ini, hanya tinggal beberapa langkah lagi mereka akan menaklukkan Kanaan, lalu apa? Sampai mengakibatkan penundaan 40 tahun. Waktu yang begitu lama hanya oleh karena kedegilan mereka tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka dilarang untuk memasuki Kanaan, di sini ada lagi kutipannya,
perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa dan Harun, Kaleb dan Yosua. Tetapi tanpa persungguhan mereka apa? Menerima keputusan itu. Mereka sangat sedih, tetapi mereka tetap menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, walaupun mengakibatkan penundaan selama berapa tahun? 40 tahun. Lalu pada malam itu mereka menangis. Lalu pada waktu Allah menyuruh mereka maju, ya inilah salah satu kedegilan mereka juga. Tuhan sudah katakan berhenti, jangan maju, oleh karena mereka tidak percaya. Tuhan marah kepada mereka. Dan sekarang pada waktu Allah menyuruh mereka mundur, mereka ingin apa? Maju. Jadi Tuhan sudah katakan mundur, tapi mereka ingin apa? Maju. Mereka akhirnya bertekad ingin merebut negeri itu dan memilikinya. Tetapi Tuhan sudah katakan mundur, dan Tuhan tidak akan menyertai perlawanan mereka, dan mereka tidak menghiraukan hukuman ilahi, dan orang Israel sebagian dari mereka tetap pergi menaklukkan Kanaan. Tetapi catatan firman Tuhan mengatakan bahwa medan pertempuran itu dipenuhi oleh mayat-mayat. Bala tentara Israel sama sekali dikalahkan. Kehancuran dan kematian adalah akibat pemberontakan mereka. Jadi mereka sudah disuruh untuk berhenti. Pada saat disuruh maju, nggak mau maju, maunya mundur. Pada saat disuruh mundur, mereka malah ingin apa? Ingin maju. Lalu akhirnya mereka apa? Mengalami kematian. 1 Korintus 10:6, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita mengingatkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa hal-hal jahat itu? Ya, salah satunya adalah di Bilangan 11 ayat 4-6. Tuhan sudah memberikan makanan terbaik, tetapi bangsa Israel menginginkan makanan sewaktu masih tinggal di Mesir. Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya ingin mereformasi kehidupan siapa? Bangsa Israel. Dari segala segi, termasuk mengenai makanan. Saudara bisa baca nanti lebih lengkap firman Tuhan, bukan saya yang katakan, bahwa mereka ingin diajak untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Tetapi mereka tidak mau menerima kehidupan yang baru yang menjanjikan mereka untuk apa? Memasuki tanah Kanaan. 1 Korintus 10:7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini adalah peristiwa ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu hukum Tuhan. Karena lamanya mereka tidak sabar, dikatakan di ayat 6, itu tadi ayat yang dibaca tadi di 1 Korintus 10, bahwa akhirnya mereka apa? Mendirikan patung lembu emas. Lalu mereka berpesta pora, makan-makan, dan menyembah apa? Jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari bangsa ini selalu menggerutu dan selalu tidak percaya kepada pimpinan tangan Tuhan? Sejarah para nabi, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, merasa tidak berdaya oleh karena tidak hadirnya pemimpin mereka. Ini pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka telah kembali kepada tahyul-tahyul mereka yang dulu. Bangsa campuran itu adalah yang pertama-tama telah bersungut-sungut dan bersikap tidak sabar, dan merekalah pemimpin dalam kemurtatan yang terjadi selanjutnya. Kemudian kutipan berikutnya, di antara benda-benda yang dianggap oleh orang Mesir sebagai lambang ilah adalah lembu atau anaknya. Dan atas anjuran mereka yang sudah pernah mempraktikkan bentuk penyembahan berhala di Mesir, karena mereka kawin dengan bangsa campuran, di mana sekarang mereka telah sembah dan buat satu patung anak lembu, orang banyak menghendaki satu patung untuk melambangkan Allah dan memimpin mereka sebagai pengganti Musa. Jadi kalau kita lihat dari kutipan ini adalah, banyak kutipan di dalam buku Roh Nubuat mengatakan bangsa campuran ini adalah yang menjadi sebab bagaimana mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini masih kutipan yang sama atau kutipan yang menguatkan bangsa campuran. Nah, pada waktu Musa turun, lalu mereka dengar bahwa bangsa Israel ini menyembah kepada berhala,
Lalu Tuhan atau Musa berdiri di pintu gerbang. Lalu Tuhan mengatakan, siapa yang tidak ikut berdiri di sebelah kanan, tetapi yang bersalah tapi mau bertobat di sebelah kiri. Tuhan mengumpulkan pada saat itu setelah turun dari Gunung Sinai. Lalu perintah itu diturut dan didapati bahwa suku bangsa Lewi tidak ambil bagian dalam penyembahan berhala itu di antara suku-suku yang lainnya. Inilah sebabnya mengapa Tuhan menghormati kesetiaan mereka dengan menganugerahkan kedudukan yang istimewa kepada suku bangsa Lewi. Inilah yang menjadi dasar mengapa suku Lewi diberikan kedudukan istimewa untuk apa? Menjadi pelayan Tuhan di dalam kemah suci. Tetapi satu kelompok besar dikatakan apa? Tetap mereka mengatakan tidak mau bertobat, lalu orang-orang yang tidak menyembah ini dikatakan apa? Menghunus pedangnya dan membunuh semua orang yang berkeras dalam pemberontakan, maka kurang lebih tewaslah dari antara bangsa itu sekitar 3.000 orang. Kemudian ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel menyembah Baal Peor. Sesaat sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan di perbatasan Kanaan, dan setelah bangsa Israel mengalami kemenangan menaklukkan kerajaan Bazan pada waktu itu. Ya, ini adalah peristiwa penyembahan kepada Baal Peor. Kemudian ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Nah, ini adalah satu peristiwa di Bilangan 21 ayat 4-9, dikatakan bagaimana mereka selalu bersungut-sungut, lalu Tuhan menarik perlindungan dari mereka, dan dikatakan ular-ular yang berbisa yang memenuhi padang belantara itu adalah ular yang ganas. Oleh sebab itu, karena adanya pagutan yang mengerikan dari pagutannya, maka menyebabkan kematian yang hebat dari bangsa Israel pada waktu itu. Apabila tangan perlindungan Tuhan diangkat dari Israel, maka sejumlah besar dari ular-ular itu menyerang mereka. Nah, melambangkan siapakah ular tembaga yang ditinggikan itu? Di Sejarah Para Nabi 2 ayat 21 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Semua yang pernah hidup di dunia ini telah merasakan pagutan maut dari si ular tua yang disebut iblis atau setan di Wahyu 12 ayat 9. Demikian pula orang yang berdosa dapat memandang kepada Kristus dan hidup. Ia menerima keampunan melalui iman dan dalam korban penebusan. Tetapi berbeda dengan lambang yang tidak bernyawa, yang tidak berdaya itu, Kristus mempunyai apa? Kuasa dan nasihat di dalam dirinya untuk menyembuhkan orang yang berdosa yang bertobat. Jadi ular tembaga yang ditinggikan melambangkan Kristus yang ditinggikan. Kemudian ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini adalah peristiwa pemberontakan Korah, Datan dan Abiram, di mana mereka mengadakan kudeta terhadap Musa dan Harun, menginginkan kedudukan terhormat seperti Musa dan Harun, dan Korah merencanakan mengganti posisi Musa, lalu mereka bagi-bagi kekuasaan. Jadi Datan dan Abiram menginginkan apa? Posisi atau jabatan Harun. Jadi dari cerita mengenai Korah dan Datan dan Abiram ini, saya teringat rupanya model kudeta itu sudah ada dari kapan? Dari perjalanan bangsa Israel dulu sudah ada terdapat bahwa ada bagian-bagian dari orang yang ingin apa? Haus kekuasaan di dalam sistem pemerintahan yang diadakan pada waktu itu pada bangsa Israel. Ini ada ceritanya, Bilangan 16 ayat 41-9, nanti boleh dibaca. Di dalam pemberontakan Korah terlihat cara kerja di atas panggung yang lebih kecil dari roh yang sama yang telah menuntun kepada pemberontakan setan di dalam surga. Jadi
roh Korah memberontak itu adalah roh siapa? Adalah roh setan atau Lucifer, sebagaimana dia kemarin apa? Dahulu memberontak di surga. Ketika saya membaca bagian-bagian dari pemberontakan Korah, banyak pelajaran yang boleh kita pelajari, dan selama saya menyusun bahan khotbah ini banyak sekali firman Tuhan yang boleh menegur saya, yang boleh mengangkat kerohanian kita masing-masing, bagaimana sebenarnya setan telah bekerja dari dulu dan dia tetap bekerja hingga sekarang. Demikianlah ia telah bekerja di dalam pikiran Korah, Datan dan Abiram untuk membangkitkan keinginan meninggikan diri dan iri hati, tidak percaya dan pemberontakan. 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini adalah ayat inti kita pada pelajaran firman Tuhan kita. Baik, ada sedikit lagi, saya hanya mengambil kutipan-kutipan bagaimana kutipan Roh Nubuat menerangkan 1 Korintus 10 ayat 11. Dari Adventist Home 327 dikatakan bahwa sejarah akan terulang kembali. Saudara-saudara, kita akan mengalami pengalaman yang sama yang dialami oleh bangsa Israel. Menjelang akhir sejarah dunia ini, setan akan bekerja dengan segala daya upaya yang ada padanya dengan cara yang sama. Jadi kalau kita baca bagaimana perjalanan mereka, itulah perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini pada saat ini. Dan penggodaan yang sama yang digunakannya untuk menggoda bangsa Israel dahulu kala secara langsung sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu masih dalam kutipan yang sama, ia akan memasang perangkap terhadap orang-orang yang menyebut dirinya memelihara segala hukum Allah dan yang sudah hampir di tapal batas Kanaan surgawi. Ia akan mengerahkan segenap kuasanya menjerat jiwa serta menyerang umat Allah pada titik kelemahan mereka. Saudara-saudara, kita mengimani bahwa kita sekarang berada di tapal batas Kanaan surgawi. Sedikit lagi kita akan memasuki tanah Kanaan surgawi yang Tuhan janjikan diberikan kepada kita. Tetapi dikatakan setan memasang perangkap. Sebagaimana bangsa Israel gagal tertunda 40 tahun memasuki tanah Kanaan. Itulah yang dikerjakan setan yang terjadi pada kehidupan kita pada saat ini. Lalu dari konflik Anchorage halaman 8, persungutan-persungutan bangsa Israel dulu, ketidakpuasan hati, pemberontakan mereka, mukjizat-mukjizat besar yang dibuat untuk menyenangkan hati mereka dan untuk menghukum mereka karena tidak berterima kasih dan karena menyembah berhala, semuanya dicatat guna keuntungan kita. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan memberikan keuntungan bagi kita, pengalaman bangsa Israel, contoh yang diberikan bangsa Israel dulu sebagai satu amaran kepada umat Allah ialah supaya mereka percaya sehingga terhindar dari amarahnya. Selama 40 tahun tidak percaya, bersungut-sungut, memberontak, menunda masuk bangsa Israel dahulu kala ke tanah Kanaan. Dosa yang sama telah menunda pintu masuk Israel modern, Israel rohani, yaitu kita sendiri ke dalam Kanaan surgawi. Tidak satu pun janji Tuhan melesat. Ketidakpercayaan, keduniawian, ketidakkudusan, perselisihan yang terjadi di antara umat-umat Tuhan, di antara kita pada saat ini, di antara orang-orang yang mengaku Tuhan, telah membuat kita di dunia ini berdosa dan berduka cita bertahun-tahun. Kita memiliki contoh Israel yang kuno dari Testimonies for the Church volume 3 172 dan peringatan agar kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kita diperingatkan supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu apa? Bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan adalah apa? Tidak percaya kepada janjinya, tidak percaya kepada pimpinannya. Tuhan sudah kasih Alkitab, buku Roh Nubuat kepada kita. Tetapi kita mengatakan, kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tuhan berikan firman kepada kita. Bagaimana kita harus meninggalkan makanan kita yang lama,
pakaian kita yang lama, kehidupan kita yang lama, pergumulan kita yang lama, bagaimana kehidupan kita yang dulu masih tinggal di dalam Mesir, bagaimana kita senang kepada dosa, tetapi kita lebih senang apa? Kembali ke Mesir. Sama seperti bangsa Israel pada waktu dulu. Mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Padahal Tuhan sudah janjikan suatu negeri yang sangat baik bagi mereka. Bagaimana mereka akan memiliki suatu negeri yang indah, tetapi mereka apa? Tidak percaya dan bersungut-sungut. Bagaimana kita bisa terus begitu acuh tak acuh, memilih jalan kita sendiri. Kita sudah punya tuntunan Alkitab, tetapi kita mengedepankan pendapat kita, ego kita, pikiran kita, mengikuti pandangan mata kita sendiri, dan menjauh dari Tuhan. Seperti juga orang Ibrani, Tuhan tidak dapat melakukan hal-hal yang besar bagi umatnya, karena kekerasan hati kita, dan ketidakpercayaan dosa kita di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membedakan orang, tetapi di setiap generasi mereka yang takut akan Tuhan dan bekerja dengan benar diterima oleh Dia. Sementara orang-orang yang bersungut-sungut, tidak percaya, memberontak, tidak akan memiliki kemurahan hati atau berkat-berkat yang dijanjikan kepada mereka, yang mencintai kebenaran dan berjalan di dalamnya. Mereka yang memiliki terang dan tidak mengikutinya. Saudara-saudara, Tuhan sudah kasih terang kepada kita, Alkitab dan buku roh nubuat. Namun mengabaikan persyaratan Tuhan akan menemukan bahwa berkat mereka akan diubah menjadi kutukan dan belas kasihan mereka menjadi penghakiman. Tuhan ingin kita belajar dari kerendahan hati dan ketaatan saat kita membaca sejarah Israel kuno yang adalah umat pilihannya, namun yang membawa kehancuran mereka sendiri dengan mengikuti jalan mereka sendiri. Kutipan terakhir, perjalanan orang-orang Israel dengan tepat digambarkan pembebasan yang dilakukan Tuhan untuk mereka, organisasi dan tatanan sempurna mereka. Sebagaimana halnya organisasi kita mempunyai organisasi dan tatanan yang sempurna juga. Dosa mereka dalam bersungut melawan Musa, dan dengan demikian itu artinya melawan Tuhan. Pelanggaran mereka, pemberontakan mereka, hukuman mereka, bangkai atau mayat mereka yang berserakan di padang gurun, karena keengganan mereka untuk tunduk kepada pengaturan Tuhan yang bijaksana. Gambaran tepat ini digantung di depan kita sebagai peringatan agar kita tidak mengikuti contoh ketidaktaatan mereka dan jatuh seperti mereka. Saudara-saudara, gambaran tepat ini ada di hadapan kita, ada di dalam Alkitab. Lalu mengapa kita tidak percaya kepada Alkitab? Saya sangat senang tadi dengan kesaksian Bapak Yu Buguan. Kalau kita punya masalah, jangan pergi ke psikiater atau psikolog. Saya mempunyai pergumulan dalam hal ini. Keluarga saya, adik-adik saya ada 2 orang. Saya sudah sharing di KPA juga. Bahwa jarang sekali manusia ketika mereka mempunyai kesalahan, mereka datang kepada Alkitab. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa kita harus mempercayai siapa? Mempercayai Tuhan. Gambaran yang tepat ini digantung di depan kita sebagai peringatan. Maukah kita masih bersungut-sungut, tidak percaya kepada janji Tuhan? Kalau Tuhan suruh berhenti bekerja pada hari Sabat, apakah kita meragukan janji penyertaan Tuhan kepada kita? Kalau Tuhan berkatakan berikan perpuluhan, 1/10 dari pendapatanmu, apakah Tuhan akan tidak mengirimkan berkat yang lebih besar lagi kepada siapa? Kepada kita. Saudara-saudara, Mesir adalah satu lambang perbudakan dosa. Saya adalah manusia yang berdosa. Kita semua di sini adalah manusia yang berdosa. Terkadang kalau saya membaca bagaimana pengalaman bangsa Israel pada waktu mereka dahulu kala, saya teringat akan dosa-dosa yang saya lakukan. Bagaimana dengan kedegilan kita sebagai manusia, bagaimana kita lebih senang tinggal di dalam perbudakan dosa kita. Inilah yang tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di sini ada sedikit skema. Maaf kalau kurang jelas, saya hanya ingin bacakan sedikit. Jadi perbudakan Mesir adalah melambangkan perbudakan dosa.
Lalu mereka dikatakan harus merayakan Paskah, yaitu menerima siapa? Menerima Kristus sebagai juru selamat. Ketika kita menerima Kristus, mereka melewati Laut Merah. Itu berarti kita apa? Kita dibaptis. Kemudian mereka menjadi pengikut Musa, itu berarti kita menjadi siapa? Pengikut Kristus. Kemudian mereka diberikan mana, lalu batu karang yang dipukul, itu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus, kematian Yesus. Ular tembaga juga melambangkan siapa? Melambangkan Yesus. Padang belantara itu adalah melambangkan siapa? Kehidupan kita di dunia pada saat ini. Dan Tuhan memberikan hukum-hukum dan peraturan kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan memberikan kepada kita Alkitab dan roh nubuat. Sehingga kita memasuki siapa? Memasuki kemana? Ke tanah Kanaan surgawi. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Sebuah skema digambarkan. Bagaimana kehidupan bangsa Israel itu adalah juga gambaran siapa? Kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita telah dibaptis, berjanji mengikut Yesus penuh hati, dan kita mengucapkan janji baptisan di depan jemaat. Tetapi bagaimana mungkin kehidupan kita apa? Mengingkari Yesus, bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, ayat terakhir dalam perikop pelajaran firman Tuhan kita. Sebab itu saudara-saudara, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita satu gambaran yang boleh kita ingat dalam kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh dalam kehidupan di mana bangsa Israel telah jatuh dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.